Selama transaksi data dan informasi antara beberapa perangkat, tugas membangun, memelihara, dan berbagi data diserahkan kepada model jaringan yang juga mengatur protokol yang diperlakukan pada data yang akan dikirimkan. Hai teman-teman, terima kasih banyak yang udah klik video ini. Untuk sesi hari ini, pertama kita akan memahami dulu dari konsep dasar data dan tata cara kerja TCP/IP pada jaringan komputer. Untuk sesi hari pertama ini kita akan memahami isi materi yaitu ada 5 poin. Yang pertama kita harus cari tahu dulu nih apa sih model TCP/IP itu. Yang kedua dilanjutkan dengan protokol-protokol yang diterapkan. Yang ketiga ada struktur-struktur lapisan atau model-model dari TCP/IP. Yang keempat kita bakal lihat keuntungan menggunakan model TCP/IP ini. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara model OSI dan model juga TCP/IP model. Mari kita mulai dulu. Pertama, kita akan memahami apa sebenarnya sih model ini tersebut. Model TCP/IP ini adalah model berbagi data dan informasi melalui saluran komunikasi, di mana data harus melalui masing-masing dari 4 lapisan, yaitu struktur model jaringan, di mana ia juga melakukan tugas-tugas seperti pemodelan ulang data, transmisi yang efisien, dan masalah yang berhubungan dengan udara. Setiap lapisan memiliki protokol khusus yang dilakukan pada data transmisi. Nah, sekarang kita balik lagi nih untuk lanjutkan protokol-protokol yang digunakan dalam model TCP/IP. Untuk memahami protokol-protokol yang digunakan dalam model TCP/IP, kita akan membandingkannya dengan model OSI-nya ya. Nah, di sini ada penjelasan singkat dulu protokol model TCP/IP-nya, yaitu TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak, software, di sistem operasi. Istilah yang diberikan pada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Nah, kita lanjut nih dengan protokol yang digunakan dalam model TCP/IP-nya ya. 3 lapisan paling atas ini adalah model OSI-nya, yaitu lapisan aplikasi, lapisan presentasi, dan lapisan sesi. Secara kolektif mengacu pada lapisan aplikasi dalam model TCP/IP ini, di mana mereka menggunakan protokol seperti FTP, protokol transfer file, HTTP atau protokol transfer teks, Telnet, dan SMTP yang merupakan protokol transfer email sederhana. Kemudian kita memiliki lapisan transport pada model di OSI-nya yang mengacu pada lapisan transport dalam model TCP/IP, di mana mereka menerapkan protokol seperti TCP, protokol kontrol transmisi, dan UDP adalah protokol datagram pengguna. Selanjutnya kita memiliki lapisan jaringan di model OSI yang mengacu pada lapisan internet dan model TCP/IP yang menerapkan protokol seperti IP protokol internet, ICMP, protokol pesan kontrol internet, dan IRP atau protokol resolusi alamat. Kemudian kita memiliki lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI-nya yang mengacu pada lapisan akses jaringan dalam model TCP/IP. Lapisan ini tidak benar-benar menerapkan protokol apapun, tetapi terhubung melalui media fisik yang meliputi Ethernet, Wi-Fi, dan kabel. Sekarang setelah kita selesai dengan protokol mengenai model TCP/IP ini, mari kita lihat lapisannya secara mendetail lagi. Untuk model jaringan TCP/IP terdiri dari lapisan yang berbeda, di mana di model ini aslinya terdiri dari 4 lapisan yang berbeda, yaitu lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet, dan lapisan akses jaringan. Untuk model awalnya memang ada 4, yaitu original modelnya ini. Nah, selanjutnya ada yang diupdate-nya yaitu model OSI-nya, yaitu terdiri dari 7 lapisan. Ada aplikasi layer, transport layer, internet layer, data link, dan physical layer. Kemudian kita akan memiliki model yang baru ini yang akan kita lihat secara mendetail di slide berikutnya ya. Untuk yang pertama ada lapisan
lapisan aplikasi ini bertindak sebagai antarmuka antara aplikasi dan program yang membutuhkan model TCP/IP untuk komunikasi, termasuk tugas-tugas yang dilakukan oleh lapisan ini seperti representasi data untuk aplikasi perangkat lunak yang dieksekusi oleh pengguna dan kemudian diteruskan ke lapisan transport. Protokol yang disediakan oleh lapisan ini adalah HTTP, Protokol Transfer Hypertext, yang digunakan untuk mengakses informasi yang tersedia di internet. Lalu ada SMTP, yaitu Protokol Transfer Surat Sederhana yang digunakan untuk mengakses tugas-tugas yang berhubungan dengan email. Untuk selanjutnya ada lapisan transport. Lapisan ini tugasnya adalah untuk membangun koneksi antara pengirim dan perangkat penerima. Lapisan ini melakukan tugas membagi data dari lapisan aplikasi ke dalam paket-paket yang digunakan untuk membuat urutan yang kemudian akan ditransferkan ke perangkat tujuan. Lapisan ini juga melakukan tugasnya untuk menjaga data yang akan ditransmisikan tanpa adanya kesalahan dan mengontrol laju aliran data. Protokol yang diterapkan pada lapisan transport adalah TCP, Protokol Kontrol Transmisi, yang bertanggung jawab untuk transmisi segmen melalui saluran komunikasi. Kemudian ada UDP, yaitu Protokol Datagram Pengguna, yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kesalahan pada data yang ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Selanjutnya ada lapisan berikutnya, yaitu lapisan internet. Lapisan ini bertanggung jawab untuk transmisi data melalui saluran jaringan. Artinya, mereka ini menyediakan rute yang tepat untuk paket yang akan ditransfer melalui saluran komunikasi. Protokol yang diterapkan oleh lapisan internet ini adalah protokol IP, yang kita tahu yaitu protokol internet. Protokol ini memberikan alamat unik ke sistem fisik, sehingga dapat diidentifikasi oleh internet. Kemudian kita memiliki ARP, yaitu Protokol Resolusi Alamat. Protokol ini digunakan untuk menemukan alamat fisik sistem menggunakan alamat protokol internet. Pada poin akhir ini, kita memiliki lapisan akses jaringan. Lapisan ini sebenarnya adalah kombinasi dari lapisan data link dan juga lapisan fisik dari model OSI-nya, di mana lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk menjaga tugas mengirimkan dan menerima data dalam bit-bit yang masih mentah atau bit-bit yang belum diolah, yaitu bit-bit mentahnya ini akan ditransferkan dari sisi pengirimnya ke sisi penerima dengan format digit biner, yaitu 01. Nah, mari kita lanjut dengan keuntungan atau menggunakan model TCP/IP dari model ini, yaitu memberikan alamat IP ke masing-masing sistem yang tersedia di saluran jaringan, mereka dapat diidentifikasi di internet. Yang kedua, kemudian mereka juga bertanggung jawab untuk memberlakukan protokol yang berbeda pada data yang akan ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Model TCP/IP ini juga memungkinkan pengguna dari sistem untuk mengakses format data yang berbeda melalui saluran komunikasi. Sekarang mari kita lihat topik terakhir untuk sesi ini, yaitu model OSI versus dengan model TCP/IP. Dalam membandingkan kedua model jaringan ini, kita mendapatkan model OSI ini terdiri dari 7 lapisan, sedangkan model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan yang berbeda. Model OSI sendiri memiliki lapisan sesi dan lapisan presentasi yang terpisah, sedangkan model TCP/IP terdiri dari lapisan aplikasi tunggal. Aplikasi transport pada model OSI juga menyediakan protokol pengiriman paket, tetapi dalam model TCP/IP, lapisan transport tidak menyediakan protokol tersebut. Model OSI diimplementasikan selama komunikasi jaringan, tetapi dalam kasus model TCP/IP, model ini digunakan sebagai model referensi untuk saluran jaringan. Sekian presentasi untuk materi hari ini. Aku harap materi ini dapat dimengerti oleh kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, dan terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.